Jumpa kembali pemirsa dengan TV Cipta Kreasi. Siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang dokter yang istimewa karena beliau ini memiliki kemampuan yang khusus dan hanya ada beberapa dokter di Indonesia yang memiliki kemampuan seperti ini. Kita berkenalan dengan Dr. Muhammad Aulia. Selamat siang. Selamat siang, Dr. Andreas. Dokter, bisa cerita mengenai riwayat pendidikannya atau bagaimana? Dokter dulu berpendidikan ke dokter di mana ya? Ya, saya spesialis bedah saraf ya saat ini. Dulu memang riwayat sempat sekolah pendidikan kedokteran di UI, Dok. Kemudian saya melanjutkan spesialisasi bedah saraf di UI kembali. Kemudian dalam rangka memperdalam pendidikan spesialis bedah saraf, saya sempat juga melanjutkan fellow ke Kanada, waktu itu sempat ke Toronto. Kemudian saya sempat melanjutkan fellow neurofunctional yang saya dalami hingga saat ini itu di Tokyo, waktu itu di Jepang. Kemudian sempat juga belajar tentang neurofunctional di Surabaya. Kemudian sehingga saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Angkatan Darat. Nah, Dok, saya mau tanya mengenai khusus ini sudah subspesialis atau spesialisasi? Ya, ini udah subspesialisasi memang. Apa saja yang ditangani, Dok? Mengenai subspesialisasi? Saya subspesialisasinya itu di neurofunctional. Neurofunctional itu Jelaskan mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana. Ya, itu memang salah satu bagian atau aliran di bedah saraf yang mendalami masalah satu penyakit Parkinson dan gangguan gerak ya. Kita tahu ada Parkinson dengan masalah tremor, kemudian kekakuan, kemudian gangguan keseimbangan. Kedua nyeri ya, ada beberapa nyeri yang harus dilakukan tindakan operasi. Saya mempelajari itu. Yang ketiga mengenai epilepsi atau kejang. Ya, itu ada beberapa kondisi dilakukan operasi dan saya mendalami sedikit mendalami hal tersebut itu dalam neurofunctional ini. Saya dengar kabar juga bahwa subspesialisasi terbatas. Sampai berapa orang, Dok, yang ada di Indonesia? Ya, neurofunctional ini memang baru berkembang di Indonesia ya, baru beberapa tahun terakhir ya. Memang beberapa kolega yang mendalami subspesialis neurofunctional khususnya gangguan gerak seperti Parkinson ini memang belum banyak ya, mungkin baru sekitar 4-5 orang saat ini yang berkembang. Meski dalam perjalanan saat ini beberapa dokter bedah saraf saya lihat sudah mulai tertarik dan sudah mulai mengambil fellow juga gitu. Cuman yang saat ini masih kurang ya, bisa dirasa masih sangat kurang untuk pelayanan bedah saraf fungsional di Indonesia ini dengan banyak masyarakat tentunya masih kurang. Ya, kalau kita lihat judul dari podcast kita ini bicara tentang Parkinson, itu bisa cerita sedikit mengenai Parkinson, mungkin dengan menggunakan bahasa yang awam, agar pemirsa ini bisa mengerti istilah-istilah itu. Ya, Parkinson ini memang penyakit kalau orang awam akan bilang buyuten salah satunya. Buyuten itu tangan atau kaki yang bergerak tidak bisa dikontrol, yang kita sebut tremor bahasa medisnya, yang disebabkan karena otaknya ini memang ada bagian yang rusak lah ya, kita sebutnya karena stroke ya. Ya, salah satunya karena stroke infarct ya, pada pasien pasca stroke bisa terjadi gangguan gerak seperti Parkinson. Meski yang paling terbanyak itu nggak diketahui sebabnya, tiba-tiba otaknya menjadi rusak dan biasanya memang banyak pada usia tua. Ya, usia di atas 60-an perlahan gejalanya mulai timbul ya. Kita bisa lihat ada tremor atau buyutan, kemudian tangan dan kaki kaku, jalannya mulai sulit, kemudian melakukan aktivitas menjadi sangat lambat ya, pada beberapa kondisi disertai keseimbangannya terganggu, sering jatuh, kemudian
Ada beberapa gejala minor itu dia wajahnya menjadi terlihat kaku dan ada beberapa varian gejala lain yang semuanya itu disebabkan karena ada kerusakan di otak, ada sedikit kerusakan di bagian otak. Nah, kalau dokter bisa jelaskan penanganan Parkinson ini bagi seorang neurolog ahli saraf, bedanya apa dengan bedah saraf? Sampai sejauh mana itu bisa ditangani dengan obat-obatan konvensional atau dengan pembedahan? Terus kalau dengan pembedahan, kira-kira teknologi apa yang sekarang mungkin ya yang dipakai untuk operasi? Ya betul, memang pasien Parkinson itu akan datang ke dokter neurologi atau ahli saraf ya. Kemudian ahli saraf ini nanti akan mendiagnosis ya. Dia akan nilai bahwa benar ini diagnosis Parkinson dan akan memberikan obat-obatan. Manajemen atau terapi awal dari Parkinson ini utamanya adalah obat-obatan ya. Karena terjadi kerusakan otak yang menghasilkan dopamin, maka biasanya obat-obatan yang diberikan adalah dopamin. Dalam perjalanannya, pasien dengan Parkinson itu seringkali memburuk, dan kita belum dapat obatnya. Ketika dia memburuk, kemudian obat-obat yang diberikan menjadi lebih banyak, kemudian biasanya akan timbul komplikasi akibat obat dan perburukan gejala klinis Parkinson, obat menjadi tidak ada efeknya atau tidak ada efeknya menjadi berkurang. Ya, pemberian obat tidak menghasilkan efek yang diinginkan. Artinya pasiennya jadi tremornya menjadi tambah berat, kakunya menjadi juga menjadi tambah berat sehingga aktivitasnya terganggu. Ketika terjadi itu, operasi memang menjadi pilihan ya saya. Ada beberapa jenis operasi ya banyak yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah di brain stimulation ya, kita memasang chip ke dalam otak yang rusak tadi. Kedua, stereotactic brain lesioning ya, atau ablasi pada struktur otak yang korslet lah kita sebutnya atau rusak. Nah, kedua operasi ini memang menjadi pilihan ketika obat tidak lagi efektif. Kira-kira dokter bisa gambarkan enggak teknik operasinya seperti apa? Apa yang dilakukan selama operasi? Supaya masyarakat pemirsa ini bisa terbayang. Operasi apa sih yang dilakukan? Kira-kira seperti apa operasi? Ya, jadi operasinya kita lakukan dalam kondisi sadar ya, atau awake surgery ya. Pasien ini nanti akan dilakukan pemasangan chip atau kita ablasi ya, otaknya kita ablasi bagian rusak dalam kondisi pasien sadar, dengan tujuan ketika pasien sadar itu kita akan operasi, kita bisa lihat langsung hasilnya. Kita bisa langsung lihat tuh tremornya yang tadinya bergetar hebat ya, ketika kita lakukan operasi, di tengah operasi tremornya langsung menghilang atau berkurang. Yang kedua, kekakuannya pun begitu. Karena operasinya dalam kondisi sadar, kekakuannya bisa kita cek. Pasiennya biasanya kita suruh untuk menggerakkan tangannya, kemudian untuk beberapa gerakan tangan kita instruksikan, kemudian kita bisa lihat langsung dok hasilnya. Yang tadinya berat sekali dia misalnya untuk membuka atau mengepal tangan atau meluruskan tangan ataupun kaki, seperti sekejap itu ketika lakukan operasi kita langsung bisa lihat hasil. Seperti ada ya hasilnya. Iya betul. Seperti dramatis, seperti ada tombolnya, seperti ada tombol untuk mematikan tremor atau tombol untuk mematikan atau mengurangi kekakuan tadi. Seperti itu. Kira ada dampak lain nggak? Misalnya ini dampak yang tidak diinginkan setelah operasi. Kira ada nggak? Ya tentu komplikasi dalam setiap operasi pasti ada ya. Karena kita lakukan operasi pada kepala, ada risiko tentunya untuk perdarahan di kepala. Kalau terjadi perdarahan di otak atau di kepala, gejala yang timbul tentu bisa seperti stroke, dan dari tidak ada gejala hingga fatal bisa terjadi. Meski dalam pengalaman kami atau dalam diulang lagi. Nah, ulangnya pas kan.
Ya, meski dalam pengalaman kami, alhamdulillah komplikasinya kecil atau sedikit ya, dan memang di literatur juga disebutkan angka pendarahan akibat operasi ini kurang dari 5% kasus. Satu. Yang kedua, operasi ini dengan teknik stereotaksi ya. Stereotaksi itu memungkinkan kita betul menggunakan komputer, dengan menggunakan komputer kemudian menggunakan alat frame khusus, sehingga dengan komputer ini kita bisa pasti menentukan letak lokasi otak yang korslet satu, kemudian kedua kita bisa menghindari struktur-struktur yang penting ya, termasuk pembuluh darah gitu. Jadi kita bisa angka kesalahan yang minimal, mungkin seperti itu. Kalau boleh tanya dok, apakah dokter sudah banyak melakukan operasi seperti itu dan hasilnya seperti apa? Supaya pemirsa yang di Indonesia, saya pikir mungkin tidak perlu berobat ke luar negeri lagi kalau kita di Indonesia memiliki ahli menangani Parkinson. Bisa tidak menggunakan paling tidak data-data yang secara kualitatif seperti itu? Ya, kita nggak punya, sayangnya saya saat ini belum punya long term evaluasi long term ya, cuman dalam evaluasi pasca operasi itu yang kita amati memang satu ada perbaikan dari tremor ya, dua ada perbaikan dari kekakuan ya, kemudian secara umum kita menilai ada perbaikan dari kualitas hidup, itu yang ingin kita capai. Hanya saja ini saya sampaikan juga kepada seluruh pasien yang dioperasi bahwa tindakan operasi ini tidak menyembuhkan penyakitnya. Ya, ini patut dipahami ya. Biasanya saya dalam diskusi dengan pasien itu saya sampaikan bahwa tindakan ini semata-mata mengurangi gejala klinisnya ya, agar kualitas hidupnya lebih baik. Tapi penyakit Parkinson itu sendiri tidak membaik. Artinya apa? Artinya satu, setelah dioperasi dia tetap harus minum obat ya. Jadi obatnya tidak dihentikan. Meski pada sebagian kasus yang kita operasi dosis obatnya bisa kita kurangi. Satu. Dua, penyakit ini bisa memburuk dalam perjalanan waktunya karena kita belum bisa sembuhkan ya, baik di seluruh dunia pun ini masih menjadi masalah ya, karena obat untuk menyembuhkan ini belum ketemu. Jadi dalam perjalanannya ke depan klinisnya akan memburuk ya pada akhirnya karena si penyakit ini pada dasarnya nggak sembuh gitu. Apakah boleh dikatakan penyakit ini termasuk penyakit degeneratif juga ya? Ya betul, iya. Aging ya, proses aging juga. Bagaimanapun juga setiap manusia organ-organnya akan menurun ya, betul, fungsinya ya, karena proses aging. Betul. Nah, dok, selama ini masyarakat sudah mengetahui nggak bahwa dokter sudah melakukan operasi ini, dan apakah selama ini masyarakat masih berpikir untuk dioperasi di luar negeri atau bagaimana? Bisa cerita mengenai hal? Ya betul. Harapan dokter kepada masyarakat agar masyarakat tahu gitu, kalau di Indonesia itu bisa dilakukan operasi Parkinson, tidak perlu luar negeri. Seperti apa? Iya betul. Ini memang saya dan teman-teman di dokter bedah saraf di neurofunctional yang mendalami masalah Parkinson dan gangguan gerak ini nih memang masih PR buat kami untuk mengedukasi masyarakat, karena belum banyak masyarakat yang tahu. Satu, kedua, jangankan masyarakat, bahkan sejawat spesialis lain ya, seperti neurologi ataupun dokter dari spesialis lain itu belum banyak mengetahui ya, karena memang baru berkembang di Indonesia mungkin sekitar beberapa tahun terakhir ini ya. Jadi ini masih PR ya. Kami memang masih perlu edukasi, Dok. Jadi termasuk dalam podcast seperti ini adalah salah satu bentuk untuk edukasi pada masyarakat ya, bahwa tadi ada tindakan operasi sebagai opsi atau sebagai pilihan pada pasien Parkinson bila tadi obat-obatan sudah tidak efektif lagi. Ya, jadi memang ada opsi itu. Nah, dan di beberapa tempat di Indonesia sudah mulai berkembang ya, di Surabaya, Jakarta, di
ada teman bedah saraf juga di Medan baru memulai, kemudian di Makassar juga ada baru memulai. Jadi ini tentunya yang saya harapkan dan ini kita harapkan dan tentu yang saya harapkan akan jauh lebih berkembang lagi sehingga apa? Sehingga masyarakat khususnya pasien Parkinson yang memang perlu tindakan bedah saraf untuk mengatasi penyakitnya itu bisa tertangani dengan baik tadi tanpa harus ke luar negeri, Dok. Betul. Kalau boleh tanya, ini di luar ini ya pembicaraan penyakit, eh, dokter pasti tahu petinju legendaris kita Muhammad Ali, itu juga menderita Parkinson. Betul. Apakah juga sudah menjalani operasi seperti ini, seperti yang dokter sebutkan? Betul ya, Muhammad Ali termasuk yang kita kenal Parkinson, tapi setahu saya dia tidak dilakukan operasi ini, hanya obat-obatan sampai meninggal. Sampai meninggal ya. Sebelum menutup acara ini, ya mungkin dokter punya kesibukan lagi ya. Kita mengunjungi pasien atau operasi, itu mau menyampaikan ya closing statement yang perlu disampaikan kepada pemirsa dalam mungkin ya keluarganya, temannya atau tetangganya ya. Kalau ada yang menderita Parkinson, apa yang dokter bisa sarankan kepada pemirsa? Silakan. Ya betul. Parkinson ini tadi ya, penyakit degeneratif biasanya menyerang usia tua. Meski ada beberapa kasus tuh pada usia muda. Satu, kalau tadi ada keluarga kita atau yang kita kenali dia ada tanda-tanda atau gejala Parkinson, maka harus segera ke dokter ya. Untuk apa? Untuk diagnosis dini. Kenapa? Karena diagnosis dini kita akan bisa obati lebih dini, lebih awal, sehingga lebih cepat tertangani dan perburukan mungkin bisa kita kurangi. Yang kedua, tadi bahwa tindakan operasi pada Parkinson ya, baik di brain stimulation maupun stereotactic brain lesioning ini kita sudah kembangkan di Indonesia dan di Jakarta ya. Dan ini menjadi opsi atau menjadi pilihan pada seleksi kasus Parkinson tertentu, utamanya tadi pada pasien-pasien Parkinson yang dengan obat dia sudah tidak efektif atau ada komplikasi akibat obat-obatan Parkinson itu sendiri. Dan secara literatur ya, literatur review, systematic review, ini memang menjadi guidelines ketika obat tidak efektif, maka tindakan operasi adalah langkah berikutnya untuk mengatasi gejala dan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien. Ya, sebagai pertanyaan terakhir, apakah ini ditanggung BPJS, Dok? Pertanyaan ya, penting ini. Yang penting untuk stereotactic brain lesioning ya ini di cover BPJS. Ya, kebanyakan pasien saya kebetulan pasien BPJS. Ya. Jadi ke depan nanti masa depan untuk pasien-pasien Parkinson, pemirsa mungkin ada saudara atau pemirsa sendiri, tetangga, teman, itu bisa disarankan khususnya untuk datang ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto menemui Dr. Muhammad Aulia. Beliau ini khusus penanganan bedah untuk kasus-kasus Parkinson. Untuk mengakhiri acara ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas atensi pemirsa. Semoga pembicaraan kita pada siang hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa. Sampai jumpa pada Kreasi TV acara yang akan datang.